Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. gimana? Habis outbound kemarin gimana? Outboundnya gimana outboundnya? Menyenangkan atau enggak? Menyenangkan tapi Menyenangkan seru, ya. Wak. Oh seru ya. Mantap Pak. Kehujanan, hujan ya ini. Iya, Pak. Iya, Pak, hujan. Lihat malamnya, Mantap. Pak. Ah, mak sing hujan malamnya. Ya, Pak. Hmm. Baik, hari ini nanti kita akan bahas pengurutan ya atau sorting. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, hari ini kita bahas mengenai sorting atau pengurutan ya. Jadi pengurutan data yang dalam struktur data itu sangat penting ya. Baik yang data yang bertipe data numerik atau angka maupun nanti yang data bertipe data karakter. Jadi pengurutan ini nanti ada dua, yaitu bisa dilakukan secara naik atau ascending dan bisa diurutkan secara turun atau menurun atau secara descending. Jadi ada dua, ya dilakukan dengan secara naik atau ascending dan bisa dilakukan juga dengan secara descending atau menurun. Ya pengurutan sendiri ini adalah proses yang menyusun kembali data yang acak. Jadi kalau ada sekumpulan data, di mana data itu acak ya, kalau angka ya angkanya acak, kalau karakter ya karakternya acak, ya sehingga disusun secara teratur ya sesuai dengan urutan tertentu. Apakah nanti akan disusun secara ascending naik ya ataupun disusun secara descending secara turun. Nah, ini jadi yang tadinya data ada kumpulan data nanti menggunakan array ya. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai array. Jadi ada kumpulan data ya, ada larik, ada sekumpulan data yang menggunakan data array. Nah, data itu misalkan data angka, ya, kumpulan data itu acak ya. Ada data ke satu angkanya sekian, data kedua angkanya sekian dan seterusnya. Nah, itu bisa diurutkan atau bisa disorting dengan secara naik atau diurutkan secara ascending ya. Jadi dari yang kecil ke besar itu ascending. Kemudian kalau yang menurun itu berarti diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Itu adalah proses pengurutan atau sorting. Ini penting ya karena kalau kita tidak ada data sekumpulan data yang cukup banyak ya, kalau tidak diurutkan, kalau tidak dilakukan pengurutan atau sorting maka ya kita akan kesulitan untuk melakukan pencarian ya. Nah, sorting sendiri kan tadi ya pengurutan. Jadi sorting itu adalah pengurutan. Kalau sorted itu adalah terurut ya, terurut ya, menurut kaidah atau aturan tertentu. Nah, data itu pada umumnya disajikan dalam bentuk yang sudah terurut ya mestinya. Ya, kalau kita menyajikan data, mau membuat data, ya kan data mahasiswa misalkan ya, itu biasanya data mahasiswa itu disajikan yang sudah dalam bentuk terurut atau sort. Entah itu urutnya berdasarkan nama atau berdasarkan name misalkan. Name dari secara ascending atau nama pun juga bisa diurutkan secara ascending gitu kan ya. Nah, itu apa namanya biasanya data itu disajikan dan sudah terurut ya, contohnya data mahasiswa itu ya. Kalau kita menyajikan data mahasiswa ya biasanya sudah diurutkan ya, data itu sudah dilakukan pengurutan atau sorting sehingga disebut dengan data yang sudah dalam bentuk sort yang sudah terurut. Atau kata-kata dalam kamus misalkan, kalau kita temui kamus itu kan kata-kata yang ada di dalam kamus itu kan sudah terurut berdasarkan abjad ya, abjad A, abjad B, C dan seterusnya. Nah itu sehingga memudahkan kita pada waktu melakukan pencarian atau searching kan ya.
Kemudian file-file di dalam sebuah direktori itu juga tidak bisa dilakukan disajikan sudah dalam bentuk terurut, apakah secara descending ataupun ascending. Ascending dari urutan dari yang kecil ke yang besar ya, baik abjad dari abjad kecil ke abjad besar atau angka kecil ke abjad besar, maupun descending dari yang besar ke kecil. Kemudian indeks sebuah buku itu juga sama ya. Kemudian data mutasi rekening tabungan itu biasanya sudah diurutkan ya berdasarkan tanggal misalkan, atau berdasarkan nomor transaksi misalkan. Nah intinya semua data yang sudah disajikan itu biasanya sudah diurutkan atau sudah dilakukan pengurutan. Nah, ini penting, sorting ini sangat penting bagi penyajian data. Kalau kita bayangkan, kalau data-data tersebut di atas itu data mahasiswa, data mutasi buku rekening misalkan, itu tidak dilakukan terurut atau data itu tidak terurut, kita bayangkan saja kalau kita mencari data mahasiswa tertentu, ya karena datanya acak ya, tidak urut abjad, baik tidak urut abjad, baik tidak urut NIM misalkan, kan kesulitan kita akan mencari datanya itu. Ya, kalau datanya hanya sedikit, tidak masalah. Nah, kalau datanya sudah ribuan, data mahasiswa yang sudah ribuan suruh mencari data namanya A, namanya Wanda misalkan ya ada ya. Lalu datanya acak kan juga kesulitan, siapa namanya Wanda di mana ini kan. Tapi kalau sudah diurutkan berdasarkan abjad misalkan ya, tinggal kita cari, oh yang depannya W kan berarti ya, dicari kan mudah. Berarti untuk memudahkan proses pencarian. Dan tujuannya untuk apa? Kenapa harus ada sorting? Ya tujuannya itu adalah untuk kita itu mudah dalam membaca data. Ya, tapi kalau sudah data yang terurut ya, baik urutan secara ascending maupun descending, sehingga kan memudahkan kita membaca data. Misalkan di situ ada gambar di sebelah kanan itu ya, ada warnanya hijau, kuning, pink, merah dan ungu misalkan. Kalau diacak ya, kan kita sulit untuk mencarinya misalkan. Itu kebetulan baru ada lima warna ya, misalkan ada ratusan warna kan kesulitan. Ya, sehingga perlu dilakukan diurutkan ya, pengurutan ya, urutan warna misalkan, sehingga memudahkan kita dalam memudah dalam membaca data. Kemudian juga mudah dalam menemukan data tadi, searching ya, mencari tadi misalkan berdasarkan nama. Kalau nama sudah diurutkan baik secara ascending maupun descending, sehingga memudahkan kita dalam menemukan data. Mau mencari mahasiswa yang namanya ini misalkan, itu kalau sudah data mahasiswa sudah terurut, sudah sort, sehingga memudahkan kita dalam mencari atau menemukan data. Kemudian penyajian data pun juga lebih teratur, lebih rapi gitu kan ya, daripada data yang tidak diurutkan atau datanya yang acak. Nah, itu tujuan kenapa data itu perlu dilakukan pengurutan atau sorting. Ya, maka penting sorting ini ya, atau pengurutan ini menjadi penting bagi penyajian data. Sort ini adalah tadi sudah disampaikan ya, adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak ya, data yang data yang acak ya, yang tersusun secara acak, kemudian disusun menjadi lebih teratur menurut aturan tertentu. Ya, aturan tertentu apakah nanti data itu disusun secara ascending maupun disusun secara descending ya. Kalau ascending ini jenis pengurutan naik ya, dari yang terkecil, dari kecil ke besar. Misalkan kalau karakter ya karakter A ke karakter Z. Kalau angka ya mulai dari angka yang kecil ke angka yang lebih besar. Itu kalau aturan pengurutan dengan menggunakan ascending. Kalau pengurutan dengan menggunakan descending, ya pengurutan dengan jenis descending atau aturan dengan descending itu, maka jenis pengurutan ini turun ya, dimulai dari yang nilainya yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil. Kalau karakter itu berarti dari karakter Z ke karakter A. Kalau angka misalnya ya angka yang lebih besar ke angka yang lebih kecil. Ini adalah sorting atau pengurutan. Ini kalau datanya sedikit sih kelihatannya mudah ya. Nah, tapi kalau datanya sudah cukup banyak ya, ratusan atau bahkan ribuan, maka menjadi penting ini proses pengurutan atau proses sorting ini. Untuk melihat perbedaan antara ascending dan descending ini ya, kita lihat contoh misalkan ada data, disajikan data acak, ada 7 data ya.
ya ada 7 data. Data pertama, data indeks yang pertama atau urutan pertama itu 5, urutan kedua 6, urutan ketiga itu 8, urutan keempat itu 1 ya, urutan 5 itu 3, urutan ke-6 itu 25, dan urutan ke-7 itu adalah 10. Ini datanya disajikan dalam bentuk acak, angkanya acak. Sehingga kalau diurutkan secara ascending ya, diurutkan dengan menggunakan jenis pengurutan ascending, maka dimulai dari yang data yang atau angka yang nilainya lebih kecil ke nilai yang lebih besar, maka menjadi 1, 3, 5, 6, 8, 10, dan 25. Sehingga data ke-1 menjadi 1 ya, data yang kedua itu menjadi angka 3, data ketiga itu 5, keempat itu 6, kelima itu 8, 6 itu 10, dan ke-7 25. Itu kalau diurutkan dengan secara ascending. Sedangkan yang secara descending itu dimulai dari yang terbesar. Ya, kalau tadi datanya acak ya, itu yang data acak itu, sehingga kalau diurutkan menjadi dengan menggunakan jenis descending, maka menjadi data yang pertama menjadi 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Nah, ini contoh penyajian data yang diurutkan dengan ascending dan diurutkan dengan descending. Nah, terus nanti di algoritma ini ada jenis ya, model pengurutan dengan menggunakan ascending maupun dengan menggunakan descending ya. Ada 4 nanti yang akan kita pelajari, tapi nanti untuk hari ini kita yang pelajari yang pertama dulu ya, yang bubble shot atau exchange shot. Jadi ada 4 ya, nanti ada bubble shot atau exchange shot, dan kemudian ada selection shot, ada insertion shot, kemudian ada quick shot. Ini ada empat jenis metode yang nanti kita akan pelajari ya di proses pengurutan atau sorting ini. Di hari ini nanti kita akan yang pertama dulu yang kita bahas, yang nomor 1, yaitu pengurutan dengan menggunakan metode bubble shot atau exchange shot. Ya, kita bahas yang pertama, yang hari ini kita bahas yang bubble shot atau exchange shot. Nanti mungkin untuk uji coba nanti bisa dicoba sendiri ya di coding, nanti sisa waktu untuk mencoba sendiri di masing-masing laptop. Nanti untuk hasilnya bisa dikirimkan ya di pengiriman tugas. Karena tanpa mencoba tidak akan tahu ya bagaimana sebenarnya proses pengurutan ya dengan menggunakan bubble shot atau exchange shot. Yang pertama adalah bubble shot atau exchange shot. Bubble shot ini adalah metode pengurutan yang dengan cara memindahkan elemen data yang sekarang ya dengan elemen data berikutnya. Jadi memindahkan ya elemen data yang sekarang dengan elemen data yang berikutnya. Kalau ingin mengurutkan, tetapi dengan ketentuan apakah pengurutan itu dengan ascending ataupun dengan descending. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka dilakukan pertukaran. Itu kalau kalau ingin mengurutkan secara kalau lebih besar itu berarti kan diurutkan dengan ascending ya, berarti ditukar, yang lebih besar ditaruh di belakang misalkan. Ini pengurutan nanti sesuai dengan yang mau diurutkan itu dengan berdasarkan ascending ya, ataupun diurutkan dengan descending, yaitu sesuai dengan yang kita inginkan, apakah data itu mau diurutkan dengan ascending maupun descending ya. Bubble shot ini atau exchange shot ini metode yang termudah ya, metode sorting yang termudah ya, karena bubble shot ini mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jadi elemen itu data ya, data sekarang ya, data urutan sekarang ke data yang urutan berikutnya, itu dibandingkan. Ya dibandingkannya kita ingin apa? Apakah kita itu ingin mengurutkan secara ascending ataupun descending? Ya, kalau ingin mengurutkan data itu ingin diurutkan secara ascending, maka jika elemen sekarang itu lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen itu ditukar, dipindah. Ya, kalau elemen sekarang itu lebih besar, karena kita ingin mengurutkan secara ascending ya, secara ascending itu berarti urutan yang mulai dari yang kecil ke yang besar. Maka jika elemen sekarang itu kok lebih besar dari elemen berikutnya, maka ditukar tempatnya, posisinya ditukar, sehingga elemen sekarang menempati posisi elemen berikutnya tadi menempati posisi sekarang itu kalau ascending. Sedangkan kalau descending ya, kalau descending itu
Dibalik, jika elemen sekarang itu kok lebih kecil ya, lebih kecil dari elemen berikutnya, itu juga ditukar. Ya, karena elemen sekarang lebih kecil, karena kalau kita mengurutkan descending berarti yang terbesar kan yang harus di depan kan. Berarti kalau elemen berikutnya lebih besar dari elemen sekarang, maka elemen elemen berikutnya itu ditukar posisinya menempati di apa namanya posisi di elemen sekarang, dan elemen sekarang ditempatkan di posisi elemen berikutnya. Begitu gitu. Jadi nanti sesuai dengan model pengurutannya, apakah mau diurutkan secara naik ataupun diurutkan secara turun, yaitu ascending maupun diturunkan secara descending. Ini konsepnya. Jadi menukar, memindah posisi elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Ya, dengan ketentuan apakah pengurutannya itu dengan menggunakan model ascending ataupun dengan descending. Ini adalah perusahaan. Ya, kemudian yang pertama, langkah pertama itu membandingkan ya data ke satu dengan data kedua. Ya, jika data ke satu itu lebih besar, jika data ke satu lebih besar, maka kedua data ditukar. Misalkan kalau tadi ingin melakukan apa namanya dengan apa descending ya, maaf, ascending ya, karena kalau ascending berarti kan data yang di depan itu harus lebih kecil. Maka jika data ke satu itu kok lebih besar dari data yang kedua, maka ditukar. Kemudian membandingkan data ke berikutnya, begitu seterusnya. Jadi data ke satu dibandingkan ke data kedua, kemudian data kedua dibandingkan ke data ketiga, nah, begitu seterusnya. Data ketiga dengan data keempat, begitu saja dilakukan pembandingan, yaitu langkahnya. Digeser terus ya, dilakukan pembandingan terus sampai dengan data terakhir, sehingga data itu kedudukannya akan bergeser-geser ya, bergeser-geser karena tadi ya, apa namanya kalau ingin mencari secara ascending berarti yang kecil, nilai yang kecil itu akan ditukar tempat yang di depannya, data yang di depan, sehingga dilakukan pembandingan data dari data awalnya data 1 ke data 2, kemudian apakah data ke satu dulu lebih besar, jika lebih besar maka ditukar dengan data kedua, kemudian data ke satu tadi menempati data kedua kan berarti posisinya, kemudian dibandingkan lagi data berikutnya, data ketiga, berarti kalau ia lebih besar lagi maka ditukar lagi, begitu seterusnya ya. Ini adalah proses apa namanya pergeseran dari pertukaran tempat. Untuk proses ini proses satu, untuk proses kedua ini membandingkan atau pergeseran data hanya sampai data terakhir dikurangi satu. Jadi pergeseran data itu misalkan ada datanya 7 ya, 7 tadi, maka pergeseran tempat itu hanya sampai data ke-6, tidak sampai data ke-7 ya. Jadi proses apa namanya pembandingan atau proses pergeseran data itu hanya sampai pada data, banyaknya data dikurangi satu. Jadi kan kalau banyaknya data itu sebanyak 7 data, maka hanya sampai data ke-6. Itu ya, nanti akan kita lihat contohnya. Ya, algoritmanya banyaknya data misalkan n ya, misalkan banyaknya data itu n, disimbolkan dengan n itu banyaknya data, maka data diurutkan atau disorting dari yang bernilai besar ya, berarti secara apa namanya descending ya. Langkah pertama maka periksa ya nilai dua elemen mulai dari urutan ke n ya. Jadi pembandingkan itu boleh dari data yang paling awal atau juga boleh dari data yang paling belakang. Jadi intinya kan yang penting nanti apakah mau diurutkan secara ascending maupun diurutkan secara descending. Jadi tidak harus yang diawali dari data yang depan. Boleh dari data yang paling belakang juga boleh. Ini ya periksa step atau langkah 1, periksalah nilai dua elemen mulai dari urutan ke n ya sampai dengan urutan ke 1. Jika nilai kiri lebih kecil dari kanan, maka ditukarkan ya, karena kan ini mencari yang dari besar ya, descending tadi ya, bernilai yang lebih besar atau descending. Maka jika nilai kiri itu kok lebih besar lebih kecil dari kanan, maka ditukar tempatnya ya. Itu langkah kedua, periksa nilai elemen mulai dari urutan ke n sampai dengan urutan kedua. Jika nilai sama, jika nilai kiri
lebih kecil dari kanan, maka tukarkan kedua data itu. Seperti itu seterusnya sampai dengan step ke n-1. Jadi sampai ke langkah itu sampai dengan banyaknya data itu dikurangi 1. Jadi kalau banyaknya data aja 7, maka step atau langkahnya itu sampai langkah ke-6. Gitu ya. Baik, untuk melihat simulasinya bisa kita perhatikan di sini, misalkan ada proses pengurutan dengan metode bubble sort yang akan dijelaskan tahap-tahapannya. Misalkan tersedia data acak ya, mulai ada data acak, ada data pertama 22, data kedua itu 20, data ketiga itu 15, data keempat itu 3, data kelima itu 8, dan data ke-6 itu adalah 2. Jadi di sini ada data acak, ada 6 data yang masing-masing itu ya, data ke-1, 20 dan seterusnya, datanya acak, dan ada 6 data. Maka bagaimana dilakukan proses pengurutan dengan menggunakan metode bubble sort? Kita lihat langkah pertama, ya, langkah pertama. Kita lihat di sini. Tadi kan datanya ini ya, data awalnya kan ini 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ini ya, ini datanya. Acak kita mau urutkan dengan secara apa tadi? Ascending ya. Ascending dari nilai yang lebih kecil ya. Nah, ini kan datanya ini nih. Nah, kemudian kita dari data yang paling belakang kita membandingkan, kita bandingkan ya. 2 dengan posisi di depannya. 2 dengan 8 ini lebih besar mana? Oh, 2 dengan 8 itu ternyata lebih besar dari 8 yang lebih besar. Karena kita mau mencari secara ascending, maka ini 2 ini ditukar tempatnya. 2 menempati posisi di 8, 8 menempati posisi di 2. Sehingga seperti ini. Ya, ini jadinya seperti jadi 22, 10, 15, 3, 2, dan 8. Ya, kemudian sampai sini ditukar kembali dari depannya. 2 ini dengan 3 ini besar mana? Oh, 2 dengan 3 ini besar 3. Maka ditukar tempatnya. 3 menempati posisi mana? 2 di sini, dan 2 ini menempati posisi 3. Sehingga jadi seperti ini. 22, 10, 15, 2, 3, 8. Kemudian dibandingkan lagi. 2 dibandingkan dengan data di depannya. Nah, dia di 15 jadi kan. Nah, 2 dengan 15 lebih besar mana? Oh, 2 dengan 15 itu lebih besar dari 15. Maka 15 itu lebih besar dari 2. Berarti yang lebih besar adalah 15. Maka 15 ditukar tempatnya menempati posisi kedua di sini, dan angka 2 itu menempati posisi ke 15 di sini. Sehingga jadi seperti ini 22, 10, 2, 15, 3, dan 8. Kemudian dibandingkan lagi 2 dengan data di depannya, berarti 2 dengan 10. Nah, kita bandingkan apakah 2 ini lebih besar dari apakah 10 ini lebih besar dari 2. Oh iya, berarti 10 ini dipindah, ditukar tempat dengan 2. 10 menempati di posisi angka kedua di sini, kemudian angka 2 menempati posisi di 10. Kemudian yang terakhir, 2 dengan 22. Oh, ternyata 22 itu lebih besar dari 2. Sehingga 22 itu kan tempatnya dengan posisinya di angka 2. Sehingga datanya menjadi 2 ya. 2, 22, 10, 15, 3, 8. Ini langkah pertama ya. Jadi kalau nanti ini langkah pertama, kalau datanya ribuan ya langkahnya sampai itu banyaknya data itu ya langkah pertama itu. Langkah pertama. Tapi kalau prosesnya nanti proses langkahnya itu atau stepnya itu sampai dengan banyaknya data dikurangi 1. Ini kalau datanya sebanyak 6, berarti nanti langkahnya sampai dengan langkah 5. Tapi ini proses pertukarannya ya terus ya sampai banyaknya data itu. Misalkan ini tadi 6 ya, ini ditukar dengan ini ya, kemudian ini ke depannya lagi ya, setelah ini ke depannya lagi, begitu sampai dengan data yang ke pertama tadi ya. Karena ini penukarannya mulai dari data yang paling akhir ya, jadi paling akhir. Itu jadi langkah pertama, proses step pertama hasilnya ini 2, 22, 10, 15, 3, 8. Ini hasil dari step pertama atau langkah pertama. Kemudian ini tadi ya, ini keterangan dari tadi ya, jadi pengecekan dapat dimulai dari data yang paling awal atau data paling akhir. Dari kasus ini tadi kita cek dari data yang paling akhir ya. Sebenarnya pengecekan itu tidak harus dari data yang terakhir, boleh dari data yang pertama dengan ini misalkan, itu nanti tukar posisinya begitu boleh. Tapi yang dalam contoh ini kita
simulasikan dengan mulai dari data yang paling akhir. Oke, kemudian langkah kedua tadi jadi datanya setelah hasil dari proses langkah pertama itu kan jadi 2, 22, 10, 15, 38 gitu kan ya. Kemudian langkah kedua kita bandingkan lagi ya di data yang terakhir ya, 8 dengan 3. Lebih besar mana? Lebih besar 8, maka 8 tetap ya, tidak berubah karena kan yang kita cari kan yang kita mau urutkan kan secara ascending ya dari yang kecil, maka kan 3 dengan 8 itu kan lebih besar 8, maka posisinya tetap, berarti 8 tetap menempati posisinya, 3 juga masih menempati posisinya gitu ya. Kemudian kita bandingkan di depannya, 3 dengan di depannya, 3 dengan 15 lebih besar mana? Lebih besar 15, maka 15 dipindah tempatnya, 15 dipindah di posisi yang ketiga di sini ya, tempat menempati posisi 3 menempati posisi yang ke-15, sehingga jadi ini. Kemudian 3 dibandingkan dengan data di depannya ya, dengan data sebelum berikutnya yaitu 10. 3 dengan 10 lebih besar mana? Lebih besar 10, maka 10 ditukar tempatnya di menempati posisi 3 di sini dan posisi 3 menempati posisi 10, sehingga jadi seperti ini. Kemudian 3 dengan 22. 22 lebih besar dari 3, maka ditukar tempatnya. 22 ditempatkan di posisi yang ketiga di sini, 3 ditempatkan posisi ke 22 di sini ya, di sini. Sehingga jadi hasil akhir dari langkah kedua adalah 2, 3, 22, 10, 15, 8. Ini ya. Ini langkah kedua atau step kedua. Ingat tadi step atau langkah itu sesuai dengan banyaknya data dikurangi 1. Jadi kalau di sini ada berapa? 6 data, maka nanti langkahnya sampai 5. Langkah 3, 4, 5. Gitu ya. Baik, ini hasil dari langkah 2 ini yang data terakhir ini yaitu 2, 3, 22, 10, 15, 8. Ya, ini. Ya, sekarang langkah 3, 4, 5 sekarang. Ini. Caranya sama seperti dengan langkah 1 dan 2 tadi. Hanya kan di sini langkah 3 itu adalah datanya sudah hasil dari langkah kedua tadi ya. Ya, hasil langkah kedua tadi kan 2, 3, 22, 10, 15, 8. Maka dilakukan pengecekan ya antara data yang paling akhir dengan data di depannya. 8 dengan 15, ini kan dicek. Data 8 dengan 15 lebih besar mana? 15. Maka 15 dipindah tempatnya menempati posisi yang ke-8, yang di posisi yang ke-8 ini, kemudian angka 8 menempati posisi yang ke-15 di sini. Sehingga jadi ini ya, yang kedua ini. Kemudian 8 dibandingkan dengan data di depannya, yaitu 10. Nah, 10 dengan 8 lebih besar mana? Lebih besar 10. Maka ditukar tempatnya. 10 menempati posisi di 8 di sini, 8 menempati posisi di 10 di sini. Kemudian ada penukaran di 8 ini dibandingkan dengan data di depannya yaitu dengan 22. Maka dibandingkan 22 dengan 8 lebih besar mana? Lebih besar 22, maka ditukar posisinya tepatnya. Sehingga 22 menempati posisi 8 ini menempati posisi 22. Sehingga hasil akhir dari langkah ketiga atau proses ketiga ini adalah 2, 3, 8, 22, 10, 15. Itu ya. Kemudian yang ini adalah tahap atau langkah keempat. Langkah keempat ya. Langkah keempat datanya ini adalah hasil dari data langkah ketiga. Ada langkah ketiga dan 2, 3, 8, 22, 10, 15. Ini ya, 2, 3, 8, 22, 10, 15. Kemudian dipindah dibandingkan data terakhir dengan data depannya. Data terakhir 15 dengan 10. 10 dengan 15 lebih besar mana? Lebih besar 15, maka posisinya tetap. Sehingga 15 tetap menempati posisi terakhir dan 10 tetap menempati di posisinya. Kemudian dibandingkan 10 dengan di depannya. 10 dengan 22 lebih besar mana? Lebih besar 22. Maka 20 dipindah tempatnya menempati posisi yang ke-10, 10 dipindah di posisi depannya. Hingga menjadi hasil akhir dari langkah keempat itu adalah 2, 3, 8, 10, 22, 15. Ya. Kemudian yang langkah step keempat, langkah terakhir adalah hasil dari langkah keempat ini dilakukan langkah atau step kelima. Hasil dari langkah keempat adalah 2, 3, 8, 10, 22, 15. Maka dibandingkan data terakhir dengan data depannya, 15 dengan 22. Ini 15 dengan 22 lebih besar mana? Lebih besar 22. Maka 22 menempati posisi di akhir ini ya. Kemudian 15 menempati posisi di 22 ini. Sehingga hasilnya adalah 2, 3, 8, 10, 15, 22.
Inilah hasil pengurutan dengan menggunakan metode bubble sort, yaitu dengan proses untuk ascending. Kalau descending ya berarti kebalikannya, berarti yang dicari yang lebih besar kan yang diurutkan. Kalau ini ascending berarti pengurutan yang dari yang kecilnya. Makanya yang lebih kecil dipindah diurutkan ditaruh di posisi di depan. Ini contoh dari proses sorting atau proses pengurutan dengan menggunakan metode bubble sort atau exchange sort dengan ada dua ya, nanti dengan menggunakan apakah mau diurutkan dengan ascending. Kalau ascending sini tadi seperti contohnya adalah ascending. Kalau nanti diurutkan dengan descending, maka yang diurutkan mulai dari yang terbesar. Maka kalau tadi descending ya berarti yang dipindah itu yang lebih besar, itu angka yang besar itu ditaruh di depan, gitu ya. Itu adalah kemudian ini contohnya di sini pakai array. Array itu untuk menyimpan data. Kan kita masukkan datanya masih lebih dari satu kan ya, data ke satu, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima itu kan ya, makanya menggunakan array. Untuk pembahasan array kita di minggu lalu ya kita sudah bahas array, kenapa harus menggunakan array. Sebab kalau tidak menggunakan array, kalau untuk menyimpan data ke satu, data kedua harus kita siapkan variabelnya, data ke satu, data dua, data tiga, itu kan sebanyak-banyaknya data kan. Nah ini menggunakan array kan kita cukup menyediakan satu variabel saja, kita definisikan array, nanti variabel ini bisa menampung data sebanyak yang kita inginkan. Misalkan data ini 1 sampai 100 gitu. Ini ya, nah, ini ke begin, kemudian jumlah datanya berapa, nanti kita disuruh masukkan nanti banyaknya data itu atau jumlah data yang akan diinputkan itu berapa. Ya terserah user mau menginputkan datanya itu sebanyak berapa. Ya, kemudian ada perulangan. Ini proses untuk menginputkan data. Jika kita masukkan nanti banyak data berapa di dalam n ya, maka ada perulangan for i 1 sampai n ya, maka nanti kita suruh masukkan nilai sebanyak di data yang kita inginkan berapa. Misalkan 7, nanti masukkan nilai itu sebanyak 7 kali ya, berarti nilai ke i ya nanti disimpan di variabel nilai indeks urutan yang ke-1, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke banyaknya data ini kita suruh masukkan. Dan di sini proses pengurutannya ya, di sini ya. Baik, ini kita mau urutkan secara ascending. Jadi menggunakan secara ascending yang lebih kecil itu ditaruh di depan ya, naik ya, urutan naik. Nah, ini ada dua perulangan ya. Kalau untuk ini menggunakan for bersarang ya. Kemarin di di array sudah kita bahas ya, ada array 1 dimensi, 2 dimensi. Kalau di sini array array 1 dimensi ya, untuk menampilkan maka kita menggunakan for bersarang. Jadi for di dalamnya ada for. Ini ya. Nah, di sini kenapa for i dari 1 to n-1? Karena tadi ya proses di langkah bubble sort itu adalah langkahnya itu atau proses satu stepnya itu sebanyak n-1 kan. Kalau banyaknya data itu 6, maka kan prosesnya sampai 5 proses. Maka di sini n itu menyatakan banyaknya data di sini ya. N menyatakan banyaknya data dikurangi 1. Ya, sehingga terserah nanti banyaknya data berapa. Misalkan kita menginputkan jumlah data nanti yang kita inputkan itu 10. Maka nanti prosesnya itu dari 1 sampai 9. Yaitu 10 dikurangi 1. Maka for-nya itu dari 1 sampai 9 nanti. Langkahnya tadi loh, langkah penukaran posisi tadi, atau berlangkah membandingkan data itu sebanyak 10 proses, 10 langkah ya. Nah, ini proses membandingkannya tadi ya, yang jika nilai ke i itu lebih kecil dari nilai ke c sini ini, maka di sini ditukar tempatnya itu ya, penukaran tempatnya di sini nih. Kita menggunakan variabel t untuk T itu nilainya sama dengan nilai dari data dari nilai ke I, kemudian nilai ke I itu sama dengan nilai ke J, nilai ke J sama dengan T. Nah, ini penukaran tempat seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan data yang sudah diurutkan ya, data yang sudah diurutkan kita
kita tampilkan. Oke ya, kita coba saja di sini. Misalnya data yang tadi yang di PPT tadi coba kita ya, data yang di PPT, data ke 1, 2, 2, 10, 15, 3, 8, 2 ya. Jadi ada 6 data. 6 data ya. Data jumlah datanya ada 6. Suaranya nggak dengar, Pak. Oh, mohon maaf. Sudah dengar? Sudah, Pak. Ya. Jumlah datanya 6, misalkan. Jumlah datanya 6 ya, sesuai dengan di PPT. Jumlah datanya 6. Data ke 1 berapa? 22. Data kedua berapa? 10. Data ketiga berapa? 15. Data keempat berapa? 3. Data kelima 8. Data keenam berapa? 2. Nah, ini. Kemudian ini hasilnya ya. Ini berarti apa? Dari yang terbesar ya tadi ya. Dari yang terbesar berarti descending. Kalau ini di ascending berarti ini dibalik. Lebih besar. Ya, jika ini lebih besar maka dibutuhkan posisinya. Nah, kita coba lagi. Ya. 6 datanya banyaknya. Dari data 1 22, data kedua 10, data ketiga 15, data keempat 3, data kelima 8, data keenamnya 2. Nah, ini ascending. Nanti 2 jadi urut 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ini adalah pengurutan dengan menggunakan metode bubble sort. Kalau tadi ingin descending yang terbesar tadi dibalik ya. Tadi yang sudah dicontohkan yang pertama tadi yang lebih besar ini ya. Nah, ini ingin membalik tandanya ya. Kalau itu lebih descending berarti yang diurutkan yang di depan itu yang lebih kecil ya. Lebih kecil dipindah di depan. Kalau yang descending maka yang lebih besar, yang nilai yang besar itu diposisikan yang di depan. Itu ya, di urutan. Kalau ascending itu kecil ya, dari yang kecil ke besar. Kalau yang descending itu dari besar ke kecil. Ini jadi berubah di pembandingnya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya. Ya. Enggak, Pak. Oke, kalau tidak nanti habis ini silakan nanti dicoba. Saya berikan latihannya, silakan nanti Anda coba. Nanti ada tiga coding ya, 3 coding untuk bubble sort ini. Nanti silakan dicoba sendiri karena kalau tidak mencoba tidak tahu bagaimana prosesnya. Nanti ada 3 coding yang menjelaskan atau contoh coding untuk metode pengurutan atau metode sorting dengan menggunakan bubble sort ini. Nanti silakan dicoba, kemudian nanti yang dikirimkan itu screenshot hasilnya saja. Dari screenshot hasilnya, ya hasilnya ini jadi misalkan tadi input ini tadi ya, misalkan ini di screenshot 6 data 22, 10, kemudian 11, 3, 8, 2. Ini di screenshot dulu ya, di screenshot, kemudian baru hasilnya ya, maka ke enter ya. 6, 2, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, ini di screenshot, kemudian hasilnya juga di screenshot itu. Ya, ini seperti ini. Ini data yang disajikan berapa, apa saja, kemudian hasil yang diurutkan seperti apa. Gitu ya. Itu nanti ada di latihan. Nanti silakan dicoba sendiri untuk nanti sisa waktu ini nanti digunakan untuk mengerjakan itu, mencoba itu latihan yang coding yang saya sampaikan. Nanti bisa dilihat di sini.
Itu kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, baik. Cukup Ya Itu Pak, cukup. baik, Pak. nanti silahkan Alhamdulillah. dicoba di program sorting dengan Google Sheet yang nanti bisa diakses di e-learning. Dicoba ada 3 coding, nanti silahkan dicoba, nanti yang dikirimkan tidak codingnya tapi hasilnya ya, di screenshot hasil coding itu tadi di codingnya ditulis, dihilang nanti hasil Anda isikan datanya, data yang disajikan berapa, datanya, kemudian hasil sorting bagaimana, begitu. Itu ya. Baik, Pak. Baik, mungkin itu dulu saya share ininya materi dan juga latihannya ya. Oke, silahkan ke e-learning, sudah saya share materi dan latihannya. Silahkan dicoba latihannya, nanti yang dikirimkan ke e-learning itu yang dikirimkan itu screenshot hasilnya. Ya, gitu. Mungkin ini kita cukup sekian ya. Silahkan sisa waktu untuk mencoba kode bisa ditanyakan melalui grup. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan mencoba kembali ke e-learning. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afin, kenapa angkat tangan?